Oke, selamat jumpa kembali teman-teman calon auditor yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu kemarin kita sudah diskusikan atau kita memberikan materi-materi terkait dengan sistem pengendalian internal. Hari ini kita akan berikan contoh bagaimana seorang auditor ya memahami sistem pengendalian internal perusahaan. Untuk gambaran lebih lengkapnya, mari kita simak materi berikutnya yang terkait dengan pengujian pengendalian internal salah satu akun saja ya. Kita cobakan supaya teman-teman semua paham. Kita lihat dari objek yaitu struktur pengendalian internal perusahaan. Nah, tujuannya apa? Yaitu auditor itu harus bisa menilai. Ya, kalau kemarin tujuan SPI untuk perusahaan adalah menjaga aset perusahaan, maka auditor harus bisa menilai efektif enggak sih sistem pengendalian internal klien itu. Nah, kita lihat ukuran dari masing-masing unsur SPI-nya. Oke, kita lanjut. Nah, maka bagaimana kita harus melakukan pengujian terhadap pengendalian internal? Program pengujiannya yaitu 1. Memahami sistem informasi akuntansi untuk pelaksanaan transaksi di setiap unit atau fungsi atau bagian di perusahaan klien. Kemudian menentukan kemungkinan salah saji dalam setiap tahapan ya, dalam pelaksanaan transaksi itu bagaimana. Nah, itu kita lihat. Jadi auditor harus bisa melihat kemungkinan salah sajinya di mana. Yang berikutnya adalah penentuan aktivitas pengendaliannya. Nah, aktivitas pengendalian itu dilaksanakan seperti apa ya, yang diperlukan untuk mendeteksi dan mencegah salah saji dalam setiap tahap pelaksanaan transaksi itu teman-teman. Nah, langkah berikutnya, auditor harus bisa menentukan prosedur audit untuk mendeteksi efektif atau tidak aktivitas pengendalian yang dilakukan perusahaan ya. Baru menyusun program audit untuk pengujian pengendalian terhadap setiap transaksi. Oke, kita lanjut. Nah, contoh ini. 1. Memahami sistem informasi dalam transaksi penjualan kredit ini. Nah, ini akun saya kasihkan contoh auditor akan menguji akun penjualan kredit. Ya. Gambarannya seperti ini. Jadi, teman-teman semua harus memahami sistem dalam transaksi penjualan kredit. Kita lihat siklusnya ya. Kalau kita melihat perusahaan, maka siklusnya itu yang secara umum ada penerimaan, ada pengeluaran, ada jasa produksi dan jasa personalia. Nah, kita tidak akan masuk ke yang lain. Kita akan melihat dari penerimaan saja, ya toh. Penerimaan itu ada jenis transaksinya, penjualan kredit, penjualan tunai, retur penjualan, cadangan kerugian piutang, dan penghapusan piutang. Jadi penerimaan kas itu bisa dari penjualan kredit, dari penjualan tunai, dari retur penjualan, dari cadangan kerugian piutang yang telah dihapuskan, kemudian dari penghapusan piutang sendiri. Nah, kita akan masuk penjualan kredit. Nah, dalam tahapan penjualan kredit maka ada paling tidak ada fungsi tahapannya ya. 1 yaitu diantara penerimaan order penjualan. Ya, adanya order penjualan. Yang kedua adanya otorisasi pemberian kredit. Jadi kalau sudah ada order, bagian pemberian kredit itu melakukan tindakan otorisasi atau tidak. Kemudian pengiriman barang, fungsi pengiriman barang. Ya. Dan ada fungsi penagihan serta fungsi pencatatan atau fungsi akuntansi. Jadi minimal ada 5 fungsi itu teman-teman semua ya. Itu sistem yang ada di perusahaan mestinya harus seperti itu. Nah, kita lihat masing-masing ya. Kalau ini tadi digambarkan prosedur penjualan kredit seperti itu. Yang kedua adalah menetapkan kemungkinan salah saji dalam penjualan kredit tersebut. Nah, kita lihat tahapannya ya. Tahapannya adalah saat penerimaan order penjualan. Nah, dalam penerimaan order penjualan, salah saji yang mungkin atau potensi untuk ada atau muncul, penjualan dilakukan pada customer yang tidak semestinya. Artinya bisa saja penjualan itu dilakukan pada customer fiktif. Ya. Yang kedua, otorisasi pemberian kredit. Bisa saja ya penjualan dilakukan tanpa ada otorisasi atau sepengetahuan bagian kredit. Padahal ini tadi penjualan kredit. Ya, jadi bagian kredit tidak mengetahui karena tidak ada otorisasi.
Ini bisa saja terjadi. Kemungkinan di pengiriman barang, ya, di tahapan pengiriman barang. Barang mungkin dikeluarkan untuk order yang tidak sah. Artinya apa? Barang keluar dari gudang, kemungkinan kepada yang bukan melakukan pembelian atau katakan order yang tidak sah. Ya. Bisa saja barang yang dikirim tidak sama dengan yang dipesan oleh pembeli. Kesalahan ini bisa saja. Kemungkinan juga bisa pengiriman barang tanpa sepengetahuan yang berwenang atau pejabat yang berwenang. Jadi asal ngirim saja. Lah ini ada masalah apa? Nah, kemudian di tahapan penagihan, teman-teman. Tahapan penagihan itu juga bisa saja terjadi kesalahan ya. Penagihan dilakukan untuk transaksi fiktif. Nah, ini berarti ada sesuatu yang tidak benar di situ. Kemudian pengiriman barang tidak diikuti dengan penagihan, bisa saja seperti itu. Kemudian faktur penjualan bisa berisi harga yang salah. Nah, ditagih harganya tidak sama dengan barang yang sebenarnya. Ini kemungkinan kesalahan di dalam penagihan itu. Jadi yang berikutnya kemudian di tahapan pencatatan juga mungkin ada salah. Transaksi penjualan fiktif dicatat. Sudah tahu dicatat. Ya. Kalau tidak tahu dicatat ini juga terkoreksi. Faktur penjualan tidak tercatat dalam akun piutang. Nah, ini bisa saja ya dilakukan. Jadi itu ada penjualan tapi kok tidak ada akun piutangnya. Nah, ini piutang kepada siapa? Ya. Faktur penjualan dicatat pada akun yang salah. Nah, ini beda lagi. Ya, jadi bisa saja ini fakturnya A dicatat faktur B. Nah, ini kesalahan-kesalahan di dalam pencatatan. Itu beberapa potensi yang mungkin salah di setiap tahapan ke 5 fungsi tadi ya, penerima order, pemberi otorisasi, pengiriman barang, penagihan, pencatatan. Bisa saja kemungkinan itu salah pada setiap tahapan, teman-teman ya. Oke, kita lihat perhatikan ya, kita perhatikan coba sebagai auditor. Ini lebih detail lagi ya. Kalau kita lihat tadi ada 5 tahapan. Tahap 1 order ya toh. Tahap 1 order, tahap kedua ada otorisasi, tahap ketiga bagian gudang atau pengiriman, tahap keempat penagihan, tahap kelima pencatatan. Kita lihat salah saji ya di setiap tahapan dan sistem pengendalian yang diperlukan seperti apa seharusnya. Contoh, penjualan dilakukan pada customer yang tidak semestinya. Nah, maka perusahaan harusnya ada aktivitas pengendalian yang harus ada apa? Harus ada terdaftar daftar customer yang disetujui. Ya, penggunaan surat order harus diotorisasi. Nah, ini harus dilakukan sistem itu, aktivitasnya ada gitu loh. Jadi untuk mencegah salah saji tadi. Kemudian penjualan dilakukan tanpa otorisasi. Maka di sini sebenarnya ya, bagian ini aktivitas yang harus dilakukan adalah bukti kredit mengecek semua customer baru. Jadi bagian kredit ini harus mengecek customer baru. Kedua, pengecekan batas kredit ya, sebelum penjualan kredit dilakukan. Nah, ini juga harus ada aktivitas pengendaliannya seperti itu. Nah, berikutnya apa? Bagian pengiriman. Barang yang dikeluarkan untuk order yang tidak sah. Harus ada aktivitas ya. Ini harus ada aktivitas. Barang yang dikeluarkan harus berdasar surat order pengiriman yang sah. Nah, itu teman-teman di sana ada enggak perusahaan? Ya toh? Ada surat order pengiriman barang yang sah atau tidak. Nah, kemudian barang yang dikirim tidak sama dengan barang yang dipesan. Maka aktivitas pengendalian perusahaan seharusnya pengecekan barang dikirim dengan surat order pengiriman. Ya toh? Kemudian pengiriman barang tanpa ada otorisasi. Nah, di sini pembuat dokumen pengiriman untuk setiap pengiriman ini diperlukan. Ini beberapa contoh aktivitas yang harus dilakukan di dalam pengendalian internal. Ya. Nah, teman-teman kira-kira bagaimana memahami sistem ini? Paham atau belum? Nah, untuk itu teman-teman harus betul-betul bagaimana memahami sistem yang ada di perusahaan. Kalau Anda belum paham betul, bisa saja lakukan diskusi dengan kami, khususnya dengan saya ya. Nanti 1 poin saja, yang penting Anda paham 1 akun sistem itu, maka akan tahu semuanya. Misalnya
Di sini tadi di bagian penagihan dilakukan untuk transaksi fiktif. Bagaimana aktivitas pengendaliannya? Semua faktur penjualan harusnya dilampiri surat order penjualan dan dokumen pengiriman. Ada enggak? Nah, kemudian pengiriman barang yang tidak diikuti penagihan. Nah, dicocokkan faktur penjualan dan faktur pengiriman. Begitu juga ya di tahapan pencatatan atau tahapan akuntansi atau tahapan pembukuan. Misalnya faktur penjualan tidak tercatat dalam akun piutang, bagaimana nih? Nah, pengecekan posting ke buku besar dan kartu piutang. Itu teman-teman, antara salah saji dengan aktivitas pengendalian yang semestinya harus ada di dalam perusahaan. Nah, bagaimana sekarang ya? Seorang auditor akan melakukan pengujian terhadap aktivitas pengendalian tadi. Di setiap tahapan ya 1, 2, 3, 4, 5 tadi ya, mulai dari order sampai bagian pencatatan. Aktivitas pengendalian sudah diketahui tadi dari masing-masing, maka sebenarnya tugas auditor di sini mudah ketika auditor tuh paham tentang sistem pengendalian internal di perusahaan. Ya, tahapan 1 misalnya terdapatnya daftar customer yang disetujui, misalnya ada daftar customer yang disetujui. Auditor cukup mengamati ya, atau melihat, maka di situ amati prosedur dan lakukan kembali prosedur ya, kita uji gitu loh ya. Auditor harus bisa menguji terhadap apa? Daftar customer tadi. Kemudian penggunaan surat order ya, penjualan yang diotorisasi ya, periksa surat ordernya seperti apa. Jadi tugas auditor sebenarnya hanya memeriksa, mengamati ya, sampai beberapa tahapan itu teman-teman ya. Kalau kita lihat detail sekali, jadi nanti silahkan aja kita pelajari pelan-pelan ya. Dengan satu pengujian pengendalian internal saja cukup begitu rumit, jadi Anda betul-betul tahu. Tapi sebenarnya bagi auditor gampang-gampang saja ya, gampang. Tinggal tugasnya itu mengamati, memeriksa ya, cocok atau tidak, atau sesuai atau tidak setiap tahapan fungsi atau bagian itu. Terakhir misalnya di bagian pencatatan, pengecekan posting ke buku besar dan piutang. Ya ada review, Anda sebagai auditor direview adanya pengecekan independen atau tidak. Ya, kemudian mengamati prosedur yang dilakukan itu, amati gitu loh. Itu beberapa hal yang terkait dengan tugas auditor sebenarnya itu mudah. Jadi Anda teman-teman harus bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak sulit ini ya, tidak sulit, auditor tidak sulit. Yang penting pahami sistem yang ada di dalam perusahaan klien. Itu teman-teman yang kami sampaikan sekilas tentang bagaimana auditor melakukan pengujian pengendalian internal. Salah satunya yang tadi saya paparkan atau saya kasih contoh adalah sistem penjualan kredit, yaitu SPI-nya seperti apa ya. Itu sudah kami berikan contoh yang cukup lengkap ini ya. Nanti teman-teman bisa baca kembali dari materi ini, diskusi, kalau kurang jelas bisa aja nanti diskusi di waktu-waktu yang lain. Oke, pada pertemuan ini kita akhiri dan